Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat pagi. Wah, senang sekali Kak Sesha bisa bertemu lagi dengan kalian ya. Kalian udah sarapan belum? Semoga kalian semua sudah sarapan ya, supaya pagi hari ini kita bisa beribadah dengan semangat untuk Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, Kak Sesha mau membawakan cerita tentang Yesus yang menampakkan dirinya setelah ia bangkit dari kubur 3 hari kemudian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hingga pada pagi hari ini, kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau diajar, supaya apa yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Setelah Yesus mati kemudian bangkit, Yesus tidak langsung naik ke sorga loh. Tapi dia berada di bumi selama berapa hari coba? Ada yang tahu nggak? 100 hari. Wah, kelamaan. 2 hari. Wah, sebentar banget. Ya, jawabannya adalah 40 hari. Nah, selama 40 hari itu, Tuhan Yesus menampakkan diri di beberapa tempat. Yaitu Yesus menampakkan dirinya ke kampung Emmaus, lalu bertemu dengan Kleopas dan Simon. Yesus juga menampakkan diri di pantai Danau Tiberias kepada murid-muridnya. Lalu dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49 tertulis bahwa Yesus menampakkan diri kepada semua murid ketika mereka sedang berkumpul. Secara tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Tapi bukannya senang, mereka malah takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka pikir mereka lihat hantu. Padahal itu Tuhan Yesus. Jadi, Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan kakinya yang terpaku supaya mereka percaya kalau Dia telah bangkit. Kemudian Yesus mengajak mereka untuk makan bersama-sama. Ketika makan, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa murid-muridnya ini adalah saksi dari kebangkitannya. Nah, adik-adik, dari semua cerita tentang kebangkitan ini, Yesus sama-sama hendak menunjukkan bahwa Ia telah bangkit. Seperti yang Ia pernah katakan, salah satunya dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Anak manusia, yakni Yesus, akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia. Tapi pada hari yang ketiga, Ia akan dibangkitkan. Nah, sekarang coba kita buka Alkitab kita yuk. Dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan. Adik-adik, Kak Sasha akan bacakan untuk kita semua ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wah. Kemudian setelah Yesus mengatakan ini, Dia terangkat ke surga. Adik-adik, Yesus telah memberitakan kepada kita amanat atau perintah agung yang ditujukan untuk kita semua. Ada yang tahu nggak tadi apa? Ya, benar sekali. Yakni untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
serta ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan kepada kita. Adik-adik, sebenarnya sulit sekali untuk kita bisa menjalankan perintah Tuhan Yesus ini. Begitu banyak rintangan, tantangan yang akan kita hadapi. Wah, kebayangnya nanti kita gimana ya. Tapi kita nggak perlu takut nih. Karena apa? Karena seperti yang Tuhan Yesus bilang tadi, bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ayo, siapa yang mau melakukan perintah Tuhan Yesus? Ya, Kak Sisi juga mau. Semua harus mau. Karena kita adalah Laskar Kristus. Bersama-sama kita menjalankan perintah Yesus untuk menjadi saksi kebenarannya. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 28 ayat 19. Kak Syasha akan bacakan dulu ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba sekali lagi ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita berdoa. Ikutin Kak Syasha berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, yang telah mendengarkan firman-Mu ini, supaya apa yang kami dengar bisa diam di dalam hati kami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.